Nah ini Bapak Ibu, lalu Tuhan ngomong apa? Ayat 11. Siapa yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku? Jadi Tuhan ngomong, lu kalau udah bisa ngomong, gua yang bisa bikin lu ngomong. Gua yang menyetir kamu jangan khawatir. Yang buat lidah siapa? Yang membuat aku semua. Bukan Firaun. Nah ini penting Bapak Ibu ayat 11 itu. Siapa yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu tuli? Intinya pada zaman itu cuma dua kekuatan, Tuhan atau Firaun. Nah, Tuhan ngomong yang bisa bikin manusia melihat atau buta, bisu atau tuli, lidah manusia itu Tuhan. Jadi Firaun tidak bisa. Ya, jadi Musa zaman itu kan taunya Tuhan atau Firaun. Kalau sekarang yang kita taunya Anies apa Ganjar, Prabowo gitu kan, atau Tuhan, ya kan. Nah, kalau zaman dulu misi Tuhan sama Firaun. Jadi yang bisa bikin lidah merah itu aku, Tuhan. Firaun tidak bisa. Nah nanti kalau lempar tongkat jadi ular, Firaun juga bisa, anak buahnya bisa. Kalau cuma jadi air jadi darah, anak buahnya Firaun bisa. Coba Bapak Ibu cek, bisa. Nah karena itu Bapak Ibu, mujizat ini penting ya, poin penting. Bapak Ibu jangan percaya mujizat lalu percaya Kristus, tidak bisa. Bapak Ibu percaya Kristus bukan atas dasar mujizat. Kalau atas dasar mujizat, Firaun pun juga bisa bikin tongkat jadi ular. Bisa bikin air sungai Nil jadi darah. Bapak Ibu lihat ayat berikutnya, ada pasal berapa itu lanjutnya. Karena itu, kalau orang lihat mujizat ya, Philip Mantova itu sering bikin mujizat ya, itu Bapak Ibu, itu belum tentu tanda yang benar. Kita nggak ngomong bahwa mujizat Philip Mantova salah semua ada. Cuma kalau Bapak Ibu percaya Yesus hanya karena lihat orang geletak, geblak, itu tidak bisa. Karena kalau itu Firaun pun bisa, setan pun bisa bikin. Nah itu ya yang penting ya. Poin penting justru hari ini Bapak Ibu ingat Tuhan ketemu Musa dan hanya Musa. Tuhan ngomong aku Yahweh. Dulu orang anak buah Abraham aja tidak pernah tahu kalau namaku Yahweh. Kepadamu Musa. Privilege ini istimewa. Lu tuh istimewa. Namaku Yahweh. Kedua, lu tak utus pada Firaun, mesti berhasil. Ketiga, lu tak kasih ngomongan, bisa. Musa tetap tidak berani. Ini Bapak Ibu lihat ayat 13. Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Jadi akhirnya Musa sudah dikasih mujizat, dikasih apa tuh, hikmat pengertian, tetap tidak percaya. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lihat mujizat orang sembuh orang ini ya, Bapak Ibu jangan menganggap mujizat itu dasarnya kita percaya. Karena Musa itu gak lihat semua. Yang demo Allah sendiri loh. Kalau sekarang yang katanya rame Benny Hinn, Pak Tova, itu orang juga toh. Nah ini Tuhan sendiri yang demo masak. Ini demo mujizat aja Musa langsung ketemu tetap gak percaya kok. Ya. Nah apalagi sekarang pilih Pak Tova, Benny Hinn, nah itu kan acak-acak itu orang sama-sama dengan kita. Cuma mungkin kuasanya besar. Ini Tuhan aja Musa nggak percaya. Jadi Bapak Ibu, iman yang didasarkan sama mujizat nggak bisa. Nah nanti dalam perjalanan hidupnya Musa lama-lama kenal Tuhan. Lewat apa? Lewat firman. Bapak Ibu kenal Tuhan lewat Alkitab. Tidak ada jalan lain. Jadi jangan ngomong Bapak Ibu, oh saya lihat saya sakit sembuh, saya percaya. Enggak. Bapak Ibu enggak. Karena Musa aja lihat mujizat enggak percaya. Yang bikin mujizat Tuhan sendiri tetap enggak percaya. Sudah gitu disuruh aja tetap enggak mau. Kita lihat ya ayat yang terakhir ya hari ini 14. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Nah, Tuhan kadang-kadang bisa marah, dalam arti marah bukan berarti Tuhan enggak pernah marah atau marah yang sampai kesel banget sama Musa, tidak. Ini kan kata-kata manusia. Bangkitlah murka Tuhan, dia ngomong, ya udah Musa, saya kasih diskon. Nah ini penting ya Bapak Ibu. Musa, kalau lu memang tetap gak berani, udah tak kasih ini semua, tetap gak percaya, gak berani, oke lah. Kakakmu tuh Harun, dia gantikan lu. Lu yang ngomong sama Harun, Harun yang ngomong sama Firaun. Nah gitu ya. Jadi Tuhan kasih diskon. Oke. Tapi akibatnya jangka panjang, Musa tidak pernah punya kesempatan jadi imam besar. Anaknya Musa sudah tidak ada cerita. Bapak Ibu ya, siapa anaknya Musa?
Bapak Ibu enggak. Gersom ada beberapa 2 atau 3, udah sejarahnya hilang. Justru Harun anaknya jadi imam besar sampai Yesus Kristus digantikan imam Harun. Jadi ini tragedi Musa ya. Musa tetap tidak percaya, tapi oke lah. Tuhan ngomong, oke, kalau kamu tetap gini aja, tak kasih mujizat, tetap tidak percaya, ya sudah diskon. Lu tetap maju. Lu kenapa kok udah gini aja, ya udah, lu memang atos ya, kamu keras ya udah, lu pergi lah, balik sana, ngimoni kambing sampai mati. Dan aku ketemu Harun aja. Betul ya, Bu ya? Secara logika kan udah lah. Oh Musa memang udah orangnya. Wah goblok kamu atos banget, wes lah. Nggak pakai. Gua sekarang datangi Harun lah. Harun di mana? Kan enggak toh? Ya kan tidak. Tuhan tetap pilih Musa walaupun ada diskon. Itu Bapak Ibu. Jadi Tuhan pilih orang. Tuhan memilih dan yang tidak dipilih tidak. Nah, tinggal kita aja di antara kita ini, kita itu dipilih Tuhan atau tidak. Kalau memang Bapak Ibu dipilih Tuhan, Bapak Ibu mesti baca ini dan tekun dalam penginjilan, dalam pembacaan. Nah, ini poin penting ya, karena Tuhan memilih Musa, terus gondok Tuhan, wis Harun wis memang wis bocah, ganti. Enggak, Tuhan tetap pilih Musa, tetap memberi berkat, tetap menjadikan Musa nabi terbesar, tokoh besar setelah Abraham zaman itu. Kemudian diteruskan ke Daud. Nah itu Bapak Ibu, sekarang saya akhiri yaitu. Jadi silahkan Bapak Ibu kalau mau tanya jawab, karena ini tentang Musa dan mujizatnya. Monggo, silahkan nanti kapan-kapan kita teruskan mujizat Musa. Monggo ada Bapak Ibu. Ada kawan saya Bapak, dia meninggal 82 tahun 10 hari, namanya Musa Puri Mahua. Kami sempat menemui wali kota yang sekarang jadi Menteri Sosial karena dia merasa terpanggil. Tapi yang saya heran adalah beliau karena sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Pertanyaan saya adalah, orang ini saya pikir memahami betul yang Bapak katakan dan itu sangat benar. Sehingga dia berkata begini, kalau aku mati, tolong Daniel, nama saya Daniel, ini pesan terakhirnya. Aku ingin dikubur di depan rumah ini. Karena rumah ini adalah rumah dinas, tetapi di Manokwari itu, ini cerita Manokwari, itu menjadi milik pribadi. Dia adalah orang Ambon pertama yang masuk Manokwari. Ini 3 tahun lalu, jadi dia dikubur di situ. Pertanyaan saya adalah, apakah memang pemberian nama kepada seseorang, misalnya Bapak nama siapa tadi, Singgi dan seterusnya, apa itu menjadi doa dan yang akan terwujud dalam hidup anak itu, meskipun anak itu hanya diberi nama oleh papa mamanya? Nah, ini menarik. Minta maaf, pertanyaannya terlalu sulit. Tidak sulit Pak, memang itu, tapi ya belum tentu kita percaya